Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Subang, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis semester 2, kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah organisasi dan manajemen dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Nastika, SAT, MSc. Kami di sini dari kelompok 5 akan membawakan materi dengan tema pengawasan. Poin yang pertama yaitu pengertian pengawasan dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, jenis-jenis dan bentuk pengawasan dalam organisasi. Yang ketiga, tahapan dan proses pelaksanaan pengawasan yang efektif. Yang keempat, peran pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengertian pengawasan dalam organisasi dan manajemen. Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pengawasan berperan penting dalam menjamin bahwa semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan jalur yang diinginkan. Pengawasan juga memberikan jaminan bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi digunakan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis dan bentuk pengawasan dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu ada pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dengan menetapkan prosedur, pedoman, dan standar kerja yang jelas. Contohnya yaitu pelatihan sebelum kerja, seleksi pegawai, dan pemeriksaan awal bahan baku. Kemudian, ada pengawasan saat proses. Jenis ini bersifat real time dan memungkinkan manajer untuk segera mengetahui masalah yang terjadi dan langsung melakukan perbaikan. Contohnya, pengawasan langsung oleh supervisor di line produksi. Dan yang terakhir, ada pengawasan umpan balik yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kerja, serta menjadi dasar perbaikan di masa mendatang. Contohnya, evaluasi kinerja, laporan akhir proyek, dan audit keuangan. Yang kedua, berdasarkan pelaksanaan pengawasannya, yaitu ada pengawasan internal. Dilakukan oleh bagian dalam organisasi seperti manajer, kepala bagian, atau unit audit internal. Keunggulannya adalah lebih cepat dan mendalam karena memahami struktur organisasi. Kemudian ada pengawasan eksternal, dilakukan oleh pihak luar seperti auditor, independen, lembaga pemerintah, misalnya BPK, atau konsultan. Biasanya digunakan untuk menjamin objektivitas dan integritas data atau laporan. Selanjutnya ada berdasarkan sifat dan metodenya. Ada 4 poin, yaitu poin pertama, pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses kerja atau kinerja individu. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, melalui data, laporan, grafik, atau indikator lain yang mencerminkan kinerja. Yang ketiga, pengawasan kualitatif, menilai kualitas kerja berdasarkan kriteria tertentu seperti ketepatan pelayanan atau kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada pengawasan kuantitatif, menggunakan angka atau statistik, misalnya jumlah produksi per hari, presentase kehadiran, atau biaya aktual di bidang anggaran. Dan yang terakhir, ada berdasarkan formalitas. Selanjutnya ada tahapan dan proses pelaksanaan pengawasan yang efektif. Yang pertama ada penetapan standar kinerja. Standar ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang kedua, ada pengukuran kinerja. Pengukuran dapat dilakukan melalui observasi langsung, laporan, atau sistem informasi manajemen. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui adanya deviasi atau penyimpangan. Yang keempat, ada pengambilan tindakan korektif. Jika terdapat penyimpangan, tindakan korektif perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja agar kembali pada jalur yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kelima, ada evaluasi dan umpan balik. Proses pengawasan juga harus mencakup evaluasi serta berkala secara pemberian umpan balik guna meningkatkan efektivitas kinerja di masa mendatang.
Peran pengawasan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Tanpa adanya pengawasan, kegiatan organisasi berisiko mengalami penyimpangan dari rencana yang telah diterapkan. Pengawasan memungkinkan manajemen untuk memantau proses kerja, nilai kinerja, dan segera mengambil tindakan kolektif jika ditemukan ketidaksesuaian. Dengan begitu, organisasi dapat menjaga konsistensi dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Menurut Sugiono, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan target yang telah diterapkan. Ia juga menjelaskan bahwa pengawasannya efektif dapat mendorong peningkatan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Selain itu, pengawasan juga membantu menciptakan akuntabilitas, meningkatkan disiplin kerja, serta memotivasi karyawan untuk bekerja lebih optimal. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, organisasi dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan terus bergerak menuju pencapaian visi dan misinya. Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang vital dalam menjaga agar aktivitas organisasi tetap berada pada jalur yang benar untuk mencapai suatu tujuan. Proses pengawasan yang efektif harus dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar hingga evaluasi. Dengan pengawasan yang baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas operasional, rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses pengawasan, manajemen dapat mendeteksi sejak dini adanya penyimpangan, pengambilan langkah perbaikan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.